KPU RI mempertanyakanlah soal keabsahan dokumen dari Pak Jokowi. LU tersebut dapat tugas untuk dalam tanda kutip, udahlah beresin aja masalah itu. Ya. Berarti itu zamannya Husni Kamil Malik, ketua KPU-nya. Informasinya sih ada komisioner KPU yang lain yang mempertanyakan itu. Yang kebetulan juga adiknya itu adalah caleg dari Gerindra. Pertemuan kemarin ketika di DPP PDI Perjuangan, informasi yang diberikan hanya berkas ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden pada tahun 2014. Berkas tahun 2012 ketika Pak Jokowi menjadi calon wali kota Solo, itu DPP PDIP menjawab tidak dikuasai. Pak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, itu pun DPP juga menyatakan tidak menguasai. Tahun 2019 ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden untuk periode kedua, itu DPP PDI menyatakan juga tidak menguasai. Ternyata sampai hari ini pun Arsip Nasional belum punya dokumentasi mengenai Pak Jokowi. Segala arsip yang berkaitan dengan pejabat negara, apalagi presiden, itu mempunyai nilai guna sejarah. Harusnya disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Pak Jokowi terpojok atau justru menikmati permainan ini? Kemarin menikmati, tapi kalau hari ini saya melihat kemenangan dalam tanda kutip opini publik itu dimenangkan oleh Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber terkait cerita dan informasi mengenai pemberkasan Joko Widodo saat mendaftar sebagai wali kota di Solo, sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, dan juga sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019. Apa cerita dan informasinya? Langsung saja saya sapa narasumber kami, ex-relawan Jokowi Ma'ruf. Sudah hadir bersama kami, Yulianto Widi Raharjo. Mas Yuli, matur suwun. Sudah hadir. Sama-sama. Ada informasi terbaru apa nih mengenai pemberkasan Pak Jokowi, baik ketika di Solo, Pilgub DKI maupun untuk kontestasi Pilpres? Informasi terbaru sebenarnya ini terkait karena ada pihak yang memohon informasi kepada DPP PDIP soal pemberkasan Pak Jokowi ketika menjadi calon wali kota Surakarta, kemudian calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2012, serta calon sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 2019, dan calon periode keduanya Pak Jokowi tahun 2019. Itulah pemberkasan, di mana kemudian yang menarik adalah selama ini kan belum ada pernah permintaan informasi kepada partai politik terkait hal tersebut. Biasanya permohonan informasi terkait ijazahnya Pak Jokowi itu diajukan kepada KPU, kepada UGM, kepada ANRI, itu Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang selalu dimintakan. Bahkan permohonan informasi pada ketiga instansi tersebut itu sampai ke persidangan Komisi Informasi, gitu. Baik Komisi Informasi DKI Jakarta maupun Komisi Informasi Pusat. Itu yang melakukan permohonan informasi ke sana kan seperti Roy Suryo CS, tim yang kebetulan sudah menjadi tersangka, serta kemudian Bon Jovi, yaitu Pak Lukas Suwarso dan kawan-kawannya, serta Pak Bonatua Silalahi. Itulah yang orang-orang atau tim yang mengajukan permohonan informasi terkait keabsahan ijazah Pak Jokowi. Oke. Nah ini pengajuannya ke partai politik pengusung. Partai politik pengusung. Oke. Ada informasi apa? Nah, Mas Yuli. Yang menarik dari informasi ini biasanya kan institusi-institusi yang dimintakan permohonan informasi biasanya menghindar, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai, atau kemudian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maka tidak bisa memberikan informasi tersebut. Itu biasa alasannya seperti itu. Atau berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tapi yang diambil hanya yang terkait pada hal
kepentingan dia untuk menutup informasi. Sehingga yang disampaikan, informasi tidak bisa kami berikan karena itu termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Gitu. Nah, ini diajukan ke PDI Perjuangan. Ini diajukan ke PDI Perjuangan dan DPP PDI Perjuangan langsung merespon gitu, tanpa harus menunggu batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Apa respon dari DPP PDI Perjuangan sejauh yang Mas Yuli ketahui? Kalau saya melihat begitu respon PDI Perjuangan atas permohonan informasi yang begitu cepat, dan itu saya melihat di sini bahwa PDI Perjuangan sangat memahami tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Secara substansi bahwa setiap pejabat publik itu segala atribusi pribadi dia sebetulnya adalah milik publik. Sehingga PDI Perjuangan tidak menutup informasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan oleh kawan kita itu. Gitu. Yang mengajukan? Yang mengajukan. Apakah berkasnya masih dikuasai oleh DPP PDI Perjuangan? Nah, di sini yang menariknya dari pertemuan kemarin ketika di DPP PDI Perjuangan, berkas tahun 2012 ketika Pak Jokowi menjadi calon wali kota Solo, itu DPP PDIP menjawab tidak dikuasai. Tidak menguasai berkas tersebut. Demikian pula ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, itu pun DPP juga menyatakan tidak menguasai. Serta pemberkasan di tahun 2019 ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden untuk periode kedua, itu DPP PDI menyatakan juga tidak menguasai. Sehingga yang informasi yang diberikan hanya berkas ketika Pak Jokowi menjadi calon presiden pada tahun 2014. Oke, jadi pemberkasan untuk pencalonan Pak Jokowi untuk Pilkada Surakarta tidak dikuasai? Tidak dikuasai oleh DPP. Untuk Pilgub DKI 2012 juga tidak dikuasai? Tidak dikuasai oleh DPP PDI. Oke. Nah, sejauh informasi yang Mas Yuli ketahui, di mana keberadaan berkas Pak Jokowi itu? Berdasarkan logika, itu berkas mengenai persyaratan untuk mengikuti pilkada tahun katakan 2005 ketika menjadi calon wali kota tentunya ada di DPC PDI Surakarta. Demikian pula ketika 2012 menjadi calon gubernur DKI tentunya berkas tersebut harusnya ada di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Gitu. Nah, cuman persoalan yang tahun 2019 ini kemarin juga sempat kita tanyakan juga, loh kok kenapa DPP nggak kuasai kan? Sebagai partai pengusung logikanya kan harusnya menguasai. Ya, gitu. Jadi DPP PDIP tidak memiliki berkas pendaftaran Jokowi sebagai capres 2019? 2019. Itu yang menarik sebetulnya. Jadi di mana berkasnya? Nah, ini yang kemudian pemohon informasi mengajukan surat keberatan atas tidak tersedianya informasi mengenai berkas calon presiden dari PDIP pada tahun 2019. Itu. Nah, tentunya nanti tinggal partai yang menjawab lah itu berkas itu ada di mana kan gitu. Itu kita tunggu saja jawaban dari DPP PDI Perjuangan. Sebagai orang yang memang cukup lama bergaul dengan teman-teman DPD Perjuangan dan juga teman-teman aktivis baik di Jakarta maupun di daerah, Pak Mas Yuli kabarnya memiliki informasi ya soal misalnya ada berkas yang tidak diverifikasi ketika pencalonan Pak Jokowi di Surakarta. Ya, itu informasi itu kan ketika kasus ini mulai berkembang. Ketika kasus ini mulai berkembang, kemudian kan mempertanyakan persoalan verifikasi. Karena kalau verifikasi itu sepengetahuan saya, itu merupakan kewajiban KPU. KPUD? Iya, KPUD. Karena di dalam undang-undang itu kalau partai politik kan memang hanya menerima berkas sesuai dengan persyaratan. Katakan ijazah itu harus dilegalisir basah. Nah, partai hanya menerima legalisir. Tetapi mengenai keabsahan atas fotokopi ijazah yang dilegalisir basah tersebut, itu sebetulnya kewenangannya KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah tersebut. Dan itu tidak dilakukan oleh KPUD Surakarta? Itu tidak dilakukan oleh KPUD Surakarta karena waktu itu KPUD Surakarta hanya melakukan public expose istilahnya. Itu juga muncul di beberapa pemberitaan kan.
Itu Gitu. zamannya Eko Sulistyo Zamannya Eko Sulistyo. sebagai ketua KPUD Solo. Solo, betul. Padahal itu persyaratan, harus diverifikasi, Harus diverifikasi. tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Hanya melakukan public expose, yang kemudian dianggap sama sudah melakukan verifikasi kan gitu. Oke. Hal yang sama juga terjadi ketika Pilgub DKI Ketika Pilgub DKI, ya seperti itu juga katanya. 2012. 2012. Ketika itu Tidak ada ketua proses. KPUD-nya Juri Ardiantoro. Juri Ardiantoro. Yang sekarang Ya. Wamen Sesnek. Wamen Sesnek. Tidak diverifikasi juga. Sepengetahuan saya tidak diverifikasi. Itu. Sebetulnya gini, ada informasi yang terkait itu bahwa itu pernah coba diverifikasi ke UGM, ke Universitas Gadjah Mada, tetapi karena di UGM itu kan katanya ketemunya hanya dengan komputer, kan tanya Pak Jokowi apakah benar tulisan itu diketik di sana, akhirnya muncul namanya. Tetapi begitu perjalanan kemari, saya coba telisik dengan tim yang waktu itu teman-teman tim Jakarta, yang seperti namanya disebut oleh Bitor, kan gitu. Kita bercerita gimana? Enggak ada proses verifikasi itu kok katanya gitu. Nah itulah, jadi informasinya menjadi agak bias kan dengan jawaban tersebut. Gitu. Oke. Padahal itu persyaratan. Itu persyaratan bahwa harus diverifikasi oleh. Jadi KPU. mulai dari kontestasi Pilkada Solo, Pilgub DKI, berkas Pak Jokowi tidak diverifikasi oleh KPUD setempat. Oleh KPUD, iya. Gitu. Oke. Kemudian ketika mendaftar sebagai capres 2014, ya. Kabarnya ada hal-hal yang terkait dengan hal itu juga, Mas Yuli? Informasi waktu itu saya sempat berdiskusi lah dengan kawan yang menjadi LO partai di KPU. LO-nya PDI Perjuangan? LO-nya PDI Perjuangan di KPU. Oke. Itu sempat memang KPU pusat ya waktu itu. KPU RI. KPU RI mempertanyakan lah soal keabsahan dokumen dari Pak Jokowi. Nah, di situ yang kemudian LU tersebut dapat tugas untuk dalam tanda kutip, udahlah beresin aja masalah itu, gitu. Oke. Ya. Berarti itu zamannya 2014. Husni Kamil Malik. Husni Kamil Malik. Ketua KPU-nya. Oke. Yang mempertanyakan hanya Ketua KPU RI saat itu atau ada komisioner KPU yang lain? Informasinya sih ada komisioner KPU yang lain yang mempertanyakan itu. Yang kebetulan juga adiknya itu adalah caleg dari Gerindra. Makanya kemudian jadi terkesankan ada konflik of interest. Makanya itu menjadi agak mudah untuk dalam tanda kutip menyelesaikan soal itu. Oke. Jadi sebenarnya 2014 di internal KPU RI sudah ada pertanyaan itu? Sudah ada pertanyaan itu. Terkait berkas Pak Jokowi? Berkas Pak Jokowi. Itu informasi dari LO PDIP ya. Lebih gitu. Kepada soal ijazahnya? Soal ijazah, ya. Soal ijazah. Oke. Kemudian dibereskan oleh LO-nya tersebut ya. PDIP. PDIP. Sehingga sunyi senyap. Sunyi senyap lah sampai sekarang. Oke. Kemudian juga yang menarik Mas Yuli menyoroti soal Juri Ardiantoro ini ketika tidak melakukan verifikasi sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta. Kemudian ketika Pak Jokowi ikut kontestasi Pilpres 2014, Juri juga ada di KPU RI. Ya itu memang karena kebetulan itu ya, sesuatu hal yang kebetulan, memang rezekinya Juri. Sehingga ketika itu kan memang eranya pergantian KPU. Iya. Eranya pergantian KPU. Jadi begitu 2012 sudah selesai, ini kemudian Ketua KPU DKI, Bang Juri kan langsung terpilih menjadi KPU pusat. KPU RI. KPU RI. Begitu. Itu satu tarikan atau gimana menurut Mas Yuli? Satu tarikan dalam pengertian apa nih? Iya, misalnya kan Bang Juri ketika kontestasi Pilpres sudah ada di KPU RI. Iya, sudah di KPU RI. Apakah memang ada dalam tanda kutip penugasan khusus terkait masalah? Kalau saya rasa itu nggak ada ya, karena begitu masa jabatan KPU RI selesai kan memang harus kemudian ada proses pergantian anggota KPU. Dan juri pun mengikuti proses tersebut. Mulai dari mendaftarkan, ikut tes, kemudian fit and proper test, lolos kan gitu. Iya. Tapi Mas Yuli melihat ada benang merahnya nggak? Apa yang dilakukan juri ketika ketua KPUD dengan ketika ada di KPU RI?
Nah, itu saya nggak berani jawab itu soal ada benang merahnya itu. Karena kalau berdasarkan logika saya, yaitu bahwa proses menjadi KPU itu kan berbeda dengan proses ketika dia di KPUD. Nah, apakah itu ada penugasan dalam tanda kutip ya kita nggak tahu lah. Tetapi kan ya biasalah dalam soal bagaimana kita merebut jabatan politik, jabatan publik, itu kan biasa ada lobby-lobby, ada apa itu yang sudah biasa itulah yang dilakukan kan. Gitu. Okay. Yang penting kan biasanya ada satu proses yang individual struggle seperti lolos tes akademik, lolos tes kesehatan itu kan individual struggle itu lolosnya. Tetapi begitu sudah fit and proper test itu kan udah mulai proses politik. Nah, lobby-lobby di proses politik seperti itu yang kadang-kadang ya orang yang terpilih itu memang betul-betul yang mempunyai jejaring lah di secara politik baik di DPR maupun di eksekutif. Oke. Mas Yuli melihat ada persoalan apa ketika persyaratan verifikasi berkas calon tidak dilakukan? Kalau waktu itu belum kita terpikirkan soal itu kan, gitu kan. Terpikirkan bareng ini setelah proses ijazah palsu ini mencuat isu mengenai ijazah Pak Jokowi yang kapsahnya dipertanyakan mencuat, itu baru kita mulai berpikir, iya kenapa ya? Nah, gitu. Seperti kenapa saya lebih banyak terlibat ini belakangan ini kan akibat dari Bung Bitor menyebut 3 nama tim Jakarta, ya kan? Bung Bitor menyebut 3 nama tim Jakarta yaitu Denny Iskandar, Indra Kramaditpa, dan Yulianto, di mana rapat-rapatnya di Jalan Cikini Raya, ya kan? Itu. Nah, begitu menyebut nama itu, otomatis saya kan juga harus mengklarifikasikan. Karena pada tahun 2012 posisi saya adalah posisi sebagai Ketua Komisi Informasi DKI. KIP. Yang harus independen. Iya kan, yang harus independen, tidak boleh memihak kan gitu. Kalau kemudian saya disebut tim Jakarta berarti ada persoalan dengan independensi saya kan gitu. Makanya saya kemudian dalam berbagai kesempatan ketika podcast saya selalu mendisklaimer hal ini bahwa posisi saya ada posisi sebagai Ketua Komisi Informasi yang harus independen. Adapun soal diajak diskusi oleh tim, katakan oleh tim PDIP atau oleh aktivis, itu kan hal yang biasa seperti kita ngopi hari ini kan gitu. Nah, ketika itu memang waktu itu Bung Denny sempat cerita, bukan mempertanyakan, sempat cerita ke saya. Loh, ini di ijazahnya Pak Jokowi antara foto dan sosoknya Pak Jokowi kok beda ya? Nah, pakai bahasa Jawa. Pada saat proses pendaftaran. Iya, pada saat proses pendaftaran. Di DPD PDIP DKI Jakarta. DPD itu belum. Bahkan belum mulai rakerdasus itu, masih ketika Denny terima berkas itu, ya kan. Nah, memang kebetulan ketika rakerdasus posisi Pak Jokowi itu menjadi calon tunggal dari PDI, karena calon-calon yang lainnya kan mundurkan diri. Ada Sarwono mengundurkan diri, Faisal Basri mengundurkan diri, Pak Priyanto sendiri yang mantan wagubnya Foke mengundurkan diri. Ya hanya tinggal Pak Jokowi, sehingga rakerdasus berjalan lancar untuk merekomendasikan beliau menjadi satu-satunya calon dari PDI Perjuangan. Yang kemudian berdasarkan koalisi, Gerindra mengusulkan Ahok sebagai wakil gubernur, kan gitu. Jadi sehingga muncullah pasangan Jokowi Ahok untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada periode 2012-2017. Itu prosesnya kan di sana. Ya. Nah, ketika proses itu ya pertanyaan itu hanya waktu itu ijazah itu ya hanya menjadi pembicaraan informal di antara aktivis. Belum menjadi hal yang penting? Belum menjadi hal yang penting. Kenapa? Belum menjadi hal yang penting ya karena waktu itu orang nggak begitu peduli. Kan cerita Denny Iskandar bukan cuma ke saya, tapi ke Dr. Jul juga cerita kemana. Dan semuanya kan menganggap itu bukan, ya udahlah kan gitu aja, tidak mempertanyakan lebih lanjut. Artinya internal PDIP tahu dengan persoalan itu, ada masalah dengan itu. Internal PDIP, ya tentunya tahu. Gitu. Oke, nah sebagai orang yang sering berdiskusi dengan teman-teman di PD Perjuangan ya, berarti kan ada 2 fase nih, saat itu dan sekarang ya. Ya. Kalau saat itu situasinya seperti apa? Situasinya kondusif. Teman-teman PDIP melihat
Apakah memang, wah ini sebenarnya bermasalah nih berkasnya, tapi ya shoot lah. Ya itu, yang menyadari bermasalah itu kan hanya tim kecil aja tuh, seperti Bung Denny Iskandar tuh kan. Yang menerima pendaftaran. Iya, yang menerima pendaftaran, yang itu yang kemudian menurut Denny memang sempat didiskusikan dengan beberapa orang lain kan gitu. Tetapi karena berkaitan calon PDIP hanya satu, Rakerdasus memutuskan itu ya udah itu. Sehingga fokus diskusinya sudah beralih. Bukan membahas soal berkas, tapi soal bagaimana memenangkan Pak Jokowi di dalam kontestasi Pilgub DKI itu. Tapi saat Ya. itu ada pemahaman bahwa memang bermasalah nih berkasnya. Kalau pemahaman secara kolektif mungkin enggak. Tetapi pemahaman beberapa personalia individu iya. Karena kalau secara kolektif kan harusnya kemudian dibahas di dalam rapat DPD kan. Atau rapat apa sebelum proses itu berlanjut. Tapi karena itu tidak dianggap bermasalah kan maka proses itu jalan terus. Mas Yuli, apakah ada benang merah antara keanehan berkas yang dirasakan oleh teman-teman PDIP saat mendaftaran itu dengan KPUD DKI Jakarta yang tidak melakukan verifikasi berkas? Kalau saya sulit untuk menyatakan itu ada benang merahnya. Ya kan? Pertama karena antara PDIP dengan KPU itu kan tidak mempunyai hubungan secara langsung gitu. Memang berkas keanehan-keanehan berkas yang dirasakan oleh kawan-kawan yang ada di dalam PDIP itu kan hanya berhenti di sana. Nah, adapun kemudian soal KPU tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan verifikasi itu kan adalahnya belit KPU sendiri, kebijakan yang ada di KPU, kan gitu. Hal yang kita sayangkan hanya kelompok masyarakat sipil waktu itu tidak begitu aware soal beginian, soal proses tahapan dalam kepemiluan. Kalau waktu itu aware kemudian punya daya tekan terhadap KPU untuk melakukan tahapan-tahapan dengan benar, mungkin persoalan begini akan bisa terbuka sejak awal. Ya, cuman karena waktu itu masyarakat sipil juga nggak begitu aware, ya pemilu aja kan gitu, prosedural pemilu. Makanya kan demokrasi kita demokrasi prosedural gitu kan. Dan Jokowi sedang menjadi idola saat itu ya. Dan Jokowi sedang menjadi idola. Iya kan. Jadi hal-hal seperti ini tidak mendapat perhatian. Tidak mendapat perhatian. Meskipun juga bisa jadi dilakukan hal yang sama ketika tadi itu ada LO dari PD Perjuangan yang membereskan di KPU RI. Di KPU RI bisa. Karena politik kan tidak menutup segala kemungkinan kan gitu. Apalagi yang diusung adalah calon yang potensi menangnya besar. Menurut Mas Yuli, kalau berkas pendaftaran Jokowi di PD Perjuangan itu dibuka, sejauh mana pengaruhnya terhadap kasus ijazah Pak Jokowi ini bisa terang benderang? Kalau saya melihat, kalau itu memang dibuka terutama dalam pemilihan gubernur, kenapa? Karena waktu itu kan Pak Jokowi ketika mendaftar, ini agak berbeda dengan Pilpres, ketika mendaftar menjadi calon gubernur, dia mendaftar, betul-betul mendaftar secara formal. Dalam arti mengisi formulir pendaftaran, kemudian baru menyerahkan berkas-berkasnya, kan gitu, kepada DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Itu. Mengisi form tulis tangan. Mengisi form tulis tangan, itu yang disampaikan. Nah, kalau itu yang terbuka, kan baru ada hal-hal yang kelihatan janggal, itu bisa terlihat di situ. Ya, jadi bukan cuma sekedar ijazahnya, tapi beberapa hal lain yang kelihatan janggal bisa terlihat. Apa saja yang bisa terungkap jika berkas itu dibuka? Ya, seperti misalkan perbedaan umur antara tahun kelahiran Jokowi dengan tahun kelahiran ibunya. Nah, itu kan bisa terungkap itu. Itu menjadi sesuatu yang agak anomali lah gitu kan. Itu bisa terbuka. Itu. Meskipun di Wikipedia kabarnya sudah diperbaiki. Ya, tapi kan di situ ada dokumen-dokumen yang bisa diperlihatkan itu. Kami dengar Mas Yuli juga sempat mendengar informasi ya soal apa yang disampaikan
almarhum Mas Cahyokumolo saat itu ya, terkait berkas Jokowi ini. Ya, terkait perbedaan umur tersebut, waktu itu Perbedaan umur antara Pak Jokowi antara dengan Jokowi dengan ibundanya. ibunya yang cuma selisih berapa tahun lah, nggak nyampe 10 tahun kan gitu. Oke, apa yang disampaikan Nah, Mas Cahyo waktu itu? loh, itu di dalam Jawa itu biasa katanya anak ngangkat anak. Jadi ketika seorang perempuan sudah menikah tapi tidak punya anak, kemudian mupu anak agar ada pancingan untuk memperoleh anak. Nah, mungkin posisi Pak Jokowi seperti itu. Nah, tapi kalau itu kan kemudian bisa pertanyaan berlanjut. Kalau begitu, siapa sebenarnya ibunya Pak Jokowi? Kan gitu jadi berlanjut. Jadi di situ. Tapi sempat ada omongan Mas Cahyokumolo waktu itu? Seperti itu, iya. Kalau di masyarakat Jawa biasa. Biasa. Ngangkat anak. Iya. Hanya itu saja yang disampaikan Mas. Berarti Mas Cahyo waktu itu sekjen ya? Iya, sekjen. Sekjen PD Perjuangan. Hanya itu aja yang disampaikan. Tidak ada hal lain yang Mas Yuli ketahui. Tidak. Saya hanya tahu itu pun Denny yang bercerita karena membahas persoalan beberapa kejanggalannya Pak Jokowi ini. Gitu. Pembicaraan antara Denny dengan Pak Cahyo yang kemudian diceritakan kepada saya gitu. Oke. Ya. Jadi memang kejanggalan-kejanggalan ini sudah menjadi rahasia umum di internal PD Perjuangan ya? Di elit PD Perjuangan. Karena tidak tersebar secara umum. Iya, di elitnya kan antara Mas Cahyo, kemudian Denny, paling di sekitaran kelompok-kelompok elit itu. Iya. Oke. Kalau melihat pergerakan hari ini, sudah ada statement dari Mas Jarod ya, Ketua DPP PD Perjuangan. Ya, mungkin Pak Jokowi mau keliling sambil nunjukin ijazahnya gitu ya. Mas Yuli menangkap apa dari moncong putih ini? Ya, kalau saya melihat yang seperti tadi saya sampaikan, satu, begitu responnya cepat untuk memberikan permohonan informasi. Biasanya kalau permohonan informasi itu kan nungguin setelah 10 hari plus 7 hari barulah informasi disampaikan, diberikan atau kemudian sampai ke persidangan oleh Komisi Informasi kan dijadikan sengketa. Itu rata-rata seperti itu. Tapi dalam konteks PDI Perjuangan hari ini begitu cepat yang ada permohonan informasi, nggak nyampe 10 hari udah langsung diberikan informasinya kan gitu. Kooperatif betul gitu kan. Nah, sehingga saya ngelihat, saya baca bahwa PDI Perjuangan hari ini udah tidak begitu menganggap Pak Jokowi lah, artinya tidak perlu ada yang dirahasiakan lagi lah persoalan Pak Jokowi itu, maka kemudian informasi itu diberikan. Itu. Nah, ditambah lagi dengan statementnya Mas Jarod, di mana Mas Jarod berstatement kalau Pak Jokowi keliling ya sekalian bawa ijazah aslinya untuk ditunjukin ke rakyat kan gitu. Artinya di situ ada satir juga, sindiran juga kepada Pak Jokowi. Karena kalau saya kan Ketua Komisi Informasi, mantan Ketua Komisi Informasi. Dan sampai saat ini juga masih menjadi penggiat untuk keterbukaan informasi publik. Bagi saya langkah Pak Jokowi menutup informasi yang berkaitan dengan ijazahnya, walaupun itu berkaitan dengan adanya dugaan ijazah palsu yang disampaikan oleh Roy Suryo, kemudian menjadi sengketa pencemaran nama baik, ya kan? Nah, saya rasa harusnya Pak Jokowi sebagai negarawan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pejabat publik, setiap pejabat publik, maka dia harus membuka informasi segala atribusi milik pribadi dia adalah milik publik. Jadi seperti ijazah silakan aja dibuka kepada publik. Karena pemimpin itu kan kalau orang Jawa itu kan harus ada ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Dia harus memberikan contoh sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang negarawan, untuk memberikan teladan itu. Bahwa segala atribusi pribadi dia ketika dia menjadi pejabat publik, itu sudah menjadi milik publik yang harus publik ingin tahu, boleh aja. Nggak perlu ditutupi. Kenapa? Karena informasi yang berkaitan di situ itu berdasarkan Undang-Undang Kearsipan juga, bahwa segala arsip yang berkaitan dengan pejabat negara, apalagi presiden, itu mempunyai nilai guna sejarah. Karena sebagai nilai guna sejarah, maka arsip atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut harusnya disimpan oleh ARNI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu harusnya disimpan di sana. Gitu. Tapi kan menariknya, ternyata sampai hari ini pun Arsip Nasional belum punya dokumentasi mengenai
Pak Jokowi, baik sebagai gubernur untuk di arsip daerah maupun di pusat sebagai presiden. Nggak punya itu. Andri. Negara belum menyimpan itu. Belum menyimpan itu. Dan kalau negara menyimpan, itu pun Andri punya kewajiban untuk melakukan otentifikasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Jadi bukan cuma sekedar dokumen dari KPU diserahkan kepada Andri, ini loh berkas pencalonan Pak Jokowi termasuk ijazahnya. Itu harus diotentifikasi perintah undang-undang Karsipan. Dibuktikan dulu. Dibuktikan dulu sah atau tidaknya ijazah tersebut. Dan itu Andri punya kewenangan untuk melakukan otentifikasi. Jadi bukan Mabes Polri, Barreskrim yang menyatakan itu, tapi harus Andri. Dan Andri punya alatnya. Jadi misalkan ijazah Pak Jokowi itu diteliti sama Andri. Benar nggak ijazah tersebut terbitan tahun 85? Kertasnya sesuai enggak? Ininya sesuai enggak? Itu kewenangan Andri untuk melakukan otentifikasi. Dan itu sudah dilakukan terhadap presiden sebelumnya? Nah itu yang saya nggak tahu. Cuman dalam konteks Pak Jokowi ini, itu nampaknya nggak dilakukan oleh Andri. Kenapa menurut Mas Yuli tidak dilakukan? Kalau dalam persidangan itu kan sempat persidangan, dan kebetulan saya sempat untuk menjadi saksi dalam itu, karena dari Andri tersebut tidak menerima dokumen, jadi dari KPU belum diserahkan dokumennya kepada Andri. Sebagai penyelenggara pemilu? Sebagai penyelenggara pemilu. Dan itu pun kemudian saya tegaskan dalam persidangan, harusnya Andri proaktif. Karena setelah 1 tahun proses pemilu, harusnya Andri sudah mengejar agar dokumen tersebut diserahkan kepada Andri untuk dilakukan, yaitu proses otentifikasi itu. Itu di Undang-Undang Kearsipan itu bunyinya seperti itu, tapi sampai sekarang belum. Sampai detik ini pun Andri belum punya dokumen itu. Oke. Kalau misalnya pun Andri belum melakukan itu, yang bersangkutan bisa berinisiatif? Harusnya berinisiatif. KPU ya, dalam konteks KPU, karena ini kan tata lembaga, harusnya KPU yang berinisiatif untuk memberikan itu. Atau yang bersangkutan, dalam hal ini Pak Jokowi? Kalau yang itu, kalau dalam undang-undang nggak tersebut kan itu. Tapi untuk situasi hari ini misalnya, ketika kasus ijazah ini menjadi gaduh, ya, Pak Jokowi harusnya bisa melakukan itu? Bisa melakukan itu. Atas kesadaran Pak Jokowi memberikan kepada Andri, ini loh ijazah saya sebagai ini. Karena kalau enggak, besok katakan 20 tahun kemudian, ketika ada orang melakukan penelitian mengenai Presiden Republik Indonesia, yang ke-7 mengenai Pak Jokowi, kemudian dia datang ke Andri, tidak ada dokumennya, gimana coba? Makanya kenapa dokumen pribadi Pak Jokowi tersebut itu harus mempunyai nilai guna sejarah itu yang saya sebut tadi. Itu kan untuk kepentingan kebangsaan kita juga, kepentingan negara juga. Kalau enggak, gimana kita? Kita punya presiden ke-7 namanya Jokowi. Ada orang yang mau meneliti apa aja nih yang pernah dilakukan Pak Jokowi, begitu dia datang ke sana. Termasuk riwayat pendidikannya. Termasuk riwayat pendidikannya. Sebagai ex-relawan Jokowi Maruf, menurut Mas Yuli, kenapa Pak Jokowi tidak melakukan itu? Kalau itu sebetulnya harusnya ditanya ke Pak Jokowi. Ya? Enggak, menurut Mas Yuli. Kalau menurut saya, seharusnya sebagai pejabat publik dan sebagainya harusnya melakukan itu. Gitu kan. Punya kesadaran untuk melakukan, mematuhi perintah undang-undang, baik undang-undang keterbukaan informasi publik maupun undang-undang kearsipan. Gitu. Kan pilihannya ada 2 nih. Memang benar ada dokumennya atau tidak ada. Dokumen, nah itu yang perlu kita buktikan nih. Dan sekarang itu proses dalam tanda kutip nih ya kan, hari ini kan yang terjadi kemarin Polda DIY sudah menyatakan bahwa berkas lengkap, belum menyatakan P21, bahwa berkas penghinaan atau fitnah terhadap Pak Jokowi sudah dinyatakan lengkap. Gitu sehingga pihak kejaksaan tidak menanyakan lagi soal kekurangan berkas. Maka kemudian akan dilakukan pengalihan berkas, serah terima berkas dari kepolisian kepada kejaksaan. Ya memang seperti itu, seperti bahasa P21 kan gitu. Yang kemudian di media-media kan munculnya ada seperti P21 gitu. Nah, kalau kemudian dalam kasus sengketanya antara Roy Suryo yang dituduh melakukan fitnah karena ijazahnya Pak Jokowi palsu, tetapi kan Pak Jokowi selalu berlindung. Orang yang mendalilkan yang harus membuktikan. Kan gitu, itu dalilnya kan. Maka kan dengan segala upaya Roy Suryo memohon informasi ke berbagai pihak dalam kerangka mendapatkan pembuktian soal ijazah tersebut kan gitu.
Nah, kalau kemudian ijazahnya itu bisa diketahui atau dibuktikan itu asli, maka berarti Roy Suryo melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Tetapi kalau itu kemudian bisa dibuktikan itu palsu dan ijazah Pak Jokowi tidak ada, berarti ya Roy Suryo tidak terbukti dia melakukan fitnah, kan gitu. Persoalannya kan kemudian di sana. Tapi kalau analisa saya, apa iya mau Pak Jokowi menghadiri sidang-sidang besok, katakan di P21 dialihkan ke persidangan, untuk bersidang di pengadilan di DKI Jakarta. Karena pengalaman beberapa kali persidangan seperti di Solo, gugatan CLS-nya Taufik, pengacara itu, toh ternyata nggak hadir juga walaupun kemudian sudah dimintakan untuk menghadirkan Pak Jokowi. Kan nggak hadir. Ijazahnya pun juga nggak dihadirkan di sana. Itu jadi persoalan. Dan apalagi besok di Jakarta. Apa mau Pak Jokowi duduk di kursi sendirian kemudian ditanya oleh majelis hakim, ditanya oleh para pengacara pembelanya, ditanya oleh pengacara dari pihak Roy Suryo. Saya yakin nggak, Pak Jokowi nggak akan mau. Dan itu akan menjadi sejarah. Sejarah kalau kemudian ada presiden yang duduk di kursi persidangan itu, kan gitu kan jadi sejarah. Saya yakin nggak mau. Nah, tapi kan persoalannya ijazah itu kan harus dibuktikan. Maka kalau saya punya analisa kemungkinan ya kasus ini deponoring aja nih. Deponoring. Iya, deponoring. Oke. Karena nggak mungkin lah Pak Jokowi mau. Menurut Mas Yuli, Pak Jokowi terpojok atau justru menikmati permainan ini? Kemarin menikmati, tapi kalau hari ini saya melihat kemenangan dalam tanda kutip opini publik itu dimenangkan oleh Roy Suryo. Ya, kemenangan itu dalam konteks opini publik. Dalam konteks opini publik. Tapi secara substansi masih harus kita buktikan kan. Kita nggak berani langsung menyatakan itu juga. Itu harus. Karena kalau bicara secara substansi, secara material kan harus ada pembuktiannya. Oke. Iya. Dan untuk sampai ke sana sepertinya jauh dari harapan ya? Jauh dari harapan. Kayaknya akan ngambang aja paling deponoring gitu. Gitu. Oke. Nah, kembali ke soal partai pengusung. Sejauh mana peran partai pengusung untuk pembuktian tadi itu? Untuk mengklirkan situasi yang hari ini masih cukup hangat ini? Kalau saya, partai pengusung hari ini sudah berhenti untuk melakukan pembelaan itu. Kenapa? Partai pengusung dalam konteks Pilgub, katakan, itu kan PDIP dan Gerindra. Tidak ada komentar ketika kasus ini mencuat. Ya kan? Baik dari PDIP sebagai pengusungnya Pak Jokowi, maupun dari Gerindra sebagai pengusungnya Ahok yang kemudian berkoalisi, tidak ada komentar apapun. Ketika Pilpres 2014, partai pengusungnya bertambah, dari PKB tidak ada komentar, dari koalisi yang cukup banyak itu tidak ada berkomentar kan. Artinya persoalan ini mereka secara gimana ya, bukan secara lugas tapi lebih banyak bicara, ya itu urusannya Pak Jokowi lah gitu, bukan urusan kami lagi sebagai partai. Bukankah mereka punya tanggung jawab moral ketika mengusung Pak Jokowi? Harusnya punya tanggung jawab moral. Tetapi kan kita bicara realitas hari ini, kita kan tidak pernah mendengar komentar dari partai politik. Dari elit partai politik itu, komentarnya kan malah komentar-komentar yang notabene seperti Bu Mega, ya kalau punya ijazah tunjukkan saja. Pak JK, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi asli, tapi mau ditunjukkan. Gitu kan. Itu komentar tuh. Pak JK kan dari Golkar tuh dia jelas itu menyampaikan itu. Gitu. Tapi yang terjadi kan malah kemudian terjadi serangan kepada figur yang menyatakan itu agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Dilakukan oleh para buzzer-buzzer itu kan. Itu yang jadi fenomena menarik sebetulnya. Nah, jadi kenapa para buzzer itu yang lebih aktif melakukan pembelaan? Bukan institusi formal yang melakukan pengusungan terhadap Pak Jokowi. Partai pengusung jadi tidak bisa diharapkan. Ketika misalnya ada pertanyaan dari publik, ayo dong ikut dalam pencerahan ini kan. Ya, sebatas memberikan dokumen itu PDIP itu sudah melakukan. Dan ini pun nanti akan ada permintaan juga kepada partai, itu kita lihat aja. Ini permintaan kepada partai politik, pengusung,
Pak Jokowi baik ketika jadi calon wali kota, calon gubernur maupun calon presiden sedang dimintakan nih permintaan informasi publik. Gitu. Oke. Ya. Nah, Nanti tinggal kita lihat jawabannya. Apakah mereka akan bersikap seperti PDI Perjuangan ataukah mereka akan menutup pintu untuk memberikan informasi itu? Kalau menutup pintu memberikan informasi jadi sengketa informasi publik lagi. Artinya tambah panjang lagi, kan masih ada persidangan lagi di Komisi Informasi. Oke. Tapi menurut Mas Yuli, partai-partai pengusung masih menyimpan berkasnya dengan baik dan rapi? Nah, ini yang saya tidak yakin. Kenapa? Seperti yang tadi awal saya sampaikan, PDIP aja sebagai partai pengusung capres untuk tahun 2019 tidak menguasai dokumen pencapresan Pak Jokowi di tahun 2019. Ada di pihak mana sekarang? Ya, Itu pertanyaannya kan? pertanyaannya sebetulnya ya mungkin di situ atau disimpan di TKN. Tapi kalau secara logika sebetulnya kan ada proses pendaftaran. Ketika minta dukungan itu kan datang. Ya kebetulan saya pernah mendampingin beberapa calon untuk menjadi kepala daerah. Itu kan dia datang ke partai, mendaftar, mengisi formulir, persyaratannya apa, kemudian persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas, itu kan yang harus dilakukan. Setelah itu barulah kemudian partai itu melakukan satu keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada orang tersebut untuk mengikuti pilkada. Kan itu prosesnya di sana. Artinya sebetulnya setiap partai harusnya mempunyai itu. Okay. Karena kalau enggak seperti beli dalam kucing dalam karung dong. Oke. Iya kan? Termasuk penyelenggara pemilu harus melakukan verifikasi. Termasuk harus melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang diserahkan oleh partai. Dan itu harus disampaikan kepada publik. Harus sampaikan pada publik kan itu. Agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Kemudian hari. Nah ini proses pembelajaran demokrasi kita. Itu yang terjadi dengan kasus Pak Jokowi hari ini. Oke. Mas Yuli, matur suwun. Terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Yulianto Widiraharjo, ex-relawan Jokowi Ma'ruf. Beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta yang memiliki cerita dan informasi terkait pemberkasan pencalonan Insinyur Joko Widodo, baik ketika ikut kontestasi Pilkada Surakarta, Pilgub DKI Jakarta 2012, dan Pilpres 2014 dan 2019. Kita tunggu saja perkembangannya. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Mas Yuli. Thank you.